Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fatir Zulfakar, NPM saya 405-221-0081 dari Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang business plan dari mata kuliah Technopreneurship di semester 6 ini. Topik yang saya ambil di sini adalah mengenai proyek aplikasi pencatatan stok gudang digital berbasis Excel VBA atau Visual Basic for Application. Oke, pertama-tama eh, identifikasi masalah dari bisnis ini sendiri. Banyak bisnis terutama di sektor UMKM dan industri skala menengah masih menghadapi kendala serius dalam manajemen persediaan karena eh, beberapa alasan gitu. Satu, penggunaan sistem manual atau Excel konvensional, tidak ada fitur peringatan otomatis, kesalahan dalam input data, kurangnya visibilitas dan monitoring real time, ada proses audit dan pelacakan barang tidak efisien, dan yang terakhir ada tidak adanya laporan otomatis dan dashboard atau tampilan utamanya gitu. Eh, dari masalah tersebut memunculkan dampak gitu atau kerugian di masyarakat itu sendiri gitu, yaitu kerugian finansial bagi pelaku usaha, penurunan produktivitas, keterlambatan produksi dan distribusi, penurunan kepercayaan pelanggan, dan juga dampak sosial. Oke, kita next. Nah, selanjutnya kita akan membahas ide proyek dari bisnis ini. Ide utama dari proyek ini adalah menciptakan sebuah aplikasi pencatatan stok gudang digital berbasis Excel, VBA, atau Visual Basic for Application yang mampu memberikan solusi praktis, efisien, dan terjangkau bagi pelaku usaha khususnya UMKM, perusahaan distribusi, industri skala menengah, dan bahkan institusi layanan publik yang selama ini masih mengandalkan sistem pencatatan stok manual atau Excel standar yang tidak terotomatisasi. Nah, jadi bisa dilihat dari sini untuk proyek yang saya bangun ini adalah ditujukan lebih tepatnya untuk lebih spesifiknya, lebih tepatnya untuk UMKM gitu. Cuman untuk eh, yang lain-lainnya yaitu bisa industri skala menengah dan lain-lain gitu. Lalu aplikasi ini dirancang dengan pendekatan sederhana namun powerful gitu. Dengan memanfaatkan platform Excel, software yang sudah sangat umum digunakan di berbagai sektor digabungkan dengan Visual Basic for Application atau VBA. Nah, aplikasi ini mampu memberikan fungsi otomatis pencatatan barang masuk dan keluar, menampilkan data stok terkini secara langsung di dashboard, lalu serta menyediakan fitur peringatan saat stok mendekati batas minimum atau reorder point. Jadi kita nggak bingung untuk eh, mengingat-ingat barang apa saja yang perlu dipesan untuk melihat stoknya gitu. Jadi kita tinggal lihat aja nanti di dashboardnya akan muncul ketika eh, reorder point-nya sudah si kategori barangnya sudah masuk kategori reorder point, maka dia akan muncul di dashboard gitu. Nah, hal ini menjadikan aplikasi ini sangat mudah diimplementasikan tanpa memerlukan investasi besar dalam infrastruktur IT. Oke. Selanjutnya, dari segi penyelesaian masalah, produk ini secara langsung menjawab kebutuhan dan kendala utama dalam pencatatan persediaan, mengurangi kesalahan pencatatan manual, mempercepat pembaruan data, menyederhanakan pelacakan barang, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan. Bahkan, dalam bentuk prototipe awalnya, aplikasi ini sudah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi beban kerja admin gudang dan mengoptimalkan proses operasional seperti yang ditunjukkan pada studi kasus di PTX yang sudah pernah saya bahas sebelumnya atau proyek awal ini dibangun karena masalah tersebut gitu. Karena masalah pencatatan manual yang masih menggunakan pencatatan kertas gitu menjadi berubah menggunakan Excel Visual Basic for Application. Nah, selanjutnya yang membedakan ide ini dengan aplikasi inventory lainnya adalah kesederhanaan dalam instalasi dan penggunaan. Tidak semua pelaku usaha mampu beradaptasi cepat dengan sistem ERP karena ERP bagi pelaku usaha seperti UMKM dan skala menengah terlalu kompleks gitu. Jadi eh, software berbasis cloud yang kompleks dan mahal. Itu selanjutnya.
Nah, aplikasi ini bisa langsung digunakan hanya dengan Microsoft Excel yang sudah tersedia di hampir semua komputer kerja. Nah, karena Microsoft Excel ini sudah hampir semua orang pakai gitu. Apalagi pelaku usaha untuk mencatat, untuk menghitung, pasti gunainnya Excel gitu untuk mempermudah. Makanya saya membuat aplikasi ini atau membangun aplikasi ini dengan basisnya Excel, tapi dikombin dengan Visual Basic for Application dari eh, add-ins-nya itu sendiri gitu. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang pesaing. Nah, di sini saya memasukkan ada 3 jenis pesaing, meskipun sebenarnya banyak gitu. Yang pertama ada aplikasi ERP dan sistem inventory komersial cloud-based. Tentunya ini aplikasi yang kompleks untuk skala UMKM dan skala menengah gitu. Makanya ini kurang cocok gitu. Meskipun ini juga ada beberapa UMKM yang pakai, mungkin tidak banyak, tapi ya eh, mungkin aplikasi yang saya bangun ini akan lebih memudahkan gitu karena dari segi harga lebih terjangkau juga gitu. Nah, contoh dari jenis aplikasi ERP ini ada SAP Business One, Odo Inventory, Zoho Inventory, Gecko, atau QuickBooks Commerce gitu. Nah, yang jenis yang kedua ada software inventory lokal berbasis desktop seperti Akurat Inventory, Jahir Inventory, dan Slicker. Dan pesaing yang ketiga yaitu dari template Excel gratis gitu, spreadsheet online. Nah, mungkin dari UMKM dan juga pelaku usaha skala menengah lebih sering menggunakan template Excel gratis ini atau spreadsheet gitu, karena kan dia lebih mudah diakses menggunakan handphone gitu. Cuman minusnya dia kan belum terotomatisasi, belum ada eh, dashboard, belum ada fitur reorder point dan lain sebagainya gitu. Makanya kita lebih mengandalkan aplikasi yang saya bangun ini untuk direkomendasikan kepada teman-teman pelaku usaha UMKM di skala menengah gitu. Contohnya dari template Excel gratis yang ini ada template sudah gratis di Excel, Google Sheet, atau komunikasi digital gitu. Oke, itu untuk saing. Next. Nah, ini adalah inovasi yang saya lakukan. Awalnya muncul dari catatan pengambilan barang gudang di PTX di sebuah unit Y gitu di sebuah perusahaan tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pencatatannya masih sangat manual ya. Masih penulisan tanggal manual, hari ini eh, apa saja yang diambil, jumlahnya berapa, personelnya siapa yang mengambil gitu. Nah, karena kan ini akan menyulitkan kita ketika kita mau mengecek stok barangnya gitu. Dan akan menyulitkan juga ketika kita melakukan stock name misalnya di eh, akhir bulan gitu, dan juga susah melacak audit realnya kalau kayak gini, kalau misalnya kertasnya robek atau kebasahan atau dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, maka dibuatlah aplikasi persediaan barang gudang yang pada proyek yang saya bangun ini. Di sini kita bisa lihat ada beberapa fitur. Di sebelah kiri dulu kita lihat ada data barang, barang masuk, barang keluar, simpan dan keluar untuk menyimpan data dan juga keluar dari aplikasi. Nah, di sini data barang akan memunculkan barang apa saja yang kita simpan di gudang gitu. Di situ ada informasi eh, barang apa disimpan di mana, misalnya di gudang satu, gudang dua, gudang tiga, terus kuantitinya berapa gitu. Terus di sini ada barang masuk. Nah, barang masuk ini eh, mengenai laporan barang apa saja yang masuk pada hari ini atau per periode berapa lama gitu. Terus begitu pun barang keluar dengan sebaliknya dari barang masuk. Jadi apa yang kita ambil ya akan tercatat di sini gitu. Barang yang keluar hari ini apa aja atau per periode tertentu ada apa aja gitu. Nah, di sini ada informasi juga mengenai barang masuk dan barang keluar. Nah, barang masuk untuk hari ini misalnya ada 180 dan barang keluar ada 60. Nah, sedangkan total barang semua gudang ada eh, total dari barang tersebut gitu yang ada di gudang. Oke. Nah, terus karena di sini saya belum input data apapun, maka total barang di semua gudangnya masih nol gitu. Ini belum terupdate lagi
setelah saya melakukan trial gitu. Nah, di sini ada nilai reorder semua barang adalah di bawah 20. Jadi, semua barang yang nanti stoknya di bawah 20 akan muncul di tampilan dashboard utama ini. Jadi, misalnya barangnya beras. Nah, barangnya itu sudah kurang dari 20 gitu, 20 karung. Kurang misalnya 19 karung. Nah, dia akan muncul di sini gitu nantinya. Itu akan memudahkan kita ketika kita harus memesan barang tersebut lagi gitu. Jadi, oh barang ini sudah mulai menipis nih stoknya, atau sudah harus dipesan ulang. Nah, kita jadi tahu barang apa aja yang harus kita pesan gitu. Nah, lalu di sini ada update data untuk memperoleh data yang ada di sini gitu. Takutnya belum ke-update, kita bisa klik update data ini. Terus ini ada informasi juga, ada total barang gudang satu, total barang gudang 2, dan total barang gudang 3. Oke, kita next. Nah, dari inovasi tersebut, eh, ada beberapa hal yang mungkin disoroti ya. Yang pertama yaitu pencatat stok saat ini. Nah, yang masih berbasis kertas tadi ya. Di sini masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, rentan terhadap kesalahan pencatatan tentunya, kehilangan data, dan sulit diakses kembali karena kan kita nggak bisa yaitu nggak bisa lihat audit trailnya gitu karena kan masih manual. Terus ada membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pencatatan dan pelacakan stok karena kita nggak tahu nih eh, barang A disimpan di gudang berapa, barang B disimpan di gudang berapa gitu. Nah, untuk di pencatatan stok yang sedang dirancang atau proyek yang saya rancang ini, eh, itu menggunakan aplikasi digital otomatis untuk pencatatan stoknya. Data dapat diperbarui secara real time dengan tampilan dashboard yang informatif. Seperti yang saya jelaskan, ada beberapa fitur tertentu dari dashboardnya. Terus memiliki fitur peringatan stok habis atau reorder point, terus pencarian data cepat, dan kemudahan analisis stok karena kita pu- punya data barang masuk dan data barang keluar. Jadi kita bisa melihat dari situ gitu. Lalu yang terakhir ada meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan persediaan barang tentunya. Karena dengan aplikasi ini kita bisa secara cepat itu melacak stok barang, mengetahui stok barang yang akan habis, gitu, data barang yang masuk dan keluar, dan lain-lain gitu. Nah, kesimpulannya, inovasi ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses monitoring stok, dan meningkatkan efisiensi kerja dalam pengelolaan barang gudang. Oke, lanjut. Nah, di sini ada peran teknologinya. Penerapan teknologi dalam aplikasi persediaan barang gudang ini memberikan banyak manfaat bagi bisnis, terutama dalam efisiensi operasional, akurasi data, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, berikut adalah beberapa aspek kemanfaatan teknologi yang berkontribusi dalam bisnis yang saya rancang ini. Yang pertama ada otomatis pencataan stok, menghindari kesalahan manual dan memudahkan pemantauan barang masuk atau keluar. Yang kedua ada efisiensi operasional, yaitu sistem memberi peringatan saat stok hampir habis sehingga barang selalu tersedia. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih cepat, yaitu data stok dapat dianalisis untuk merencanakan persediaan dengan lebih baik. Yang keempat, kemudahan penggunaan dan skalabilitas, yaitu bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem berbasis cloud atau mobile untuk jangka panjangnya. Oke, yang terakhir, menghemat biaya dan waktu. Nah, hal ini mengurangi pekerjaan manual sehingga operasional lebih efisien. Begitu untuk peran teknologinya, kita lanjut. Oke, kita sekarang masuk ke pemasaran dari bisnis yang saya bangun ini. Nah, aplikasi pencatatan stok gudang berbasis Excel VBA ini membantu perusahaan mengelola persediaan barang secara otomatis, real time, dan akurat dengan fitur dashboard, peringatan stok habis, dan laporan stok. Nah, di sini saya menargetkan pasarnya yaitu terutama perusahaan kecil dan menengah, terutama ya UMKM seperti yang kita bahas dari awal. Eh, Tentunya di bidang manufaktur, distribusi, farmasi, retail, dan logistik, dan masih banyak lagi gitu. Yang kedua ada perusahaan besar yang masih menggunakan sistem pencatatan manual di gudang, atau lebih tepatnya yang lebih ke skala menengah. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan, sekolah vokasi, politeknik yang ingin mengajarkan manajemen stok berbasis sistem digital sederhana. Eh, yang keempat, individu
misalnya freelancer logistik yang ingin mengelola inventaris klien secara efisien gitu. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya, target pasar kita jelas, eh, yaitu para pelaku usaha yang memang membutuhkan sebuah aplikasi yang eh, minimalis gitu, tapi fungsinya sangat-sangat terpakai gitu dan bisa diaplikasikan dengan mudah gitu dan tidak perlu eh, biaya yang mahal, eh, s- perlu sistem operasi yang besar dan lain-lain. Oke, kriteria target dari bisnis ini yaitu memiliki gudang fisik dengan kebutuhan pengelolaan stok rutin. Yang kedua ada belum menggunakan sistem ERP skala besar karena alasan biaya. Yang ketiga membutuhkan solusi sederhana, praktis, dan hemat biaya. Tentunya untuk bisnis ini eh, sangat-sangat menganjurkan dari eh, hemat biayanya. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini ada bauran pemasaran atau 4P gitu. Ada produk, price, place, dan promosi. Kita masuk ke produk dulu. Produk yang ditawarkan yaitu Excel VBA atau aplikasi Excel Visual Basic for Application untuk pencatatan stok gudang otomatis gitu. Termasuk yaitu dashboard interaktif real time, stok masuk, stok keluar, stok sisa, fitur peringatan stok kritis atau reorder point, update otomatis data stok dan laporan mingguan atau bulanan, navigasi menu user friendly karena untuk memudahkan penggunaan. Lalu di sini ada customization, bisa disesuaikan untuk kebutuhan perusahaan, jumlah gudang, kategori barang, barcode support gitu. Sesuai dengan customisasi dari para pengguna gitu atau dari customer. Kayak kita masuk ke price atau penetapan harga. Di sini kita ada paket basic, fitur standar untuk satu gudang, harganya 1 juta sekali bayar, atau kita menyediakan juga paket pro untuk multi gudang, fitur custom, laporan analisis stok dengan harga 2.500.000 sekali bayar atau berlangganan 250.000 per bulan untuk dukungan dan update otomatis. Nah, untuk di sini juga kita ada promo awal dengan diskon 20% untuk 10 pelanggan pertama. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke place atau tempat distribusinya. Kita distribusi online dengan menggunakan website resmi dengan halaman download dan pembayaran, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kategori software yang lainnya gitu. Yang ketiga ada platform SaaS sederhana untuk pelanggan yang memilih model berlangganan. Ada juga mengenai distribusi langsung. Tentunya kita akan melakukan demo dulu atau presentasi secara langsung ke perusahaan target di kota-kota industri gitu. Dan kemudian penjualan melalui mitra reseller di bidang logistik dan IT solution. Nah, yang terakhir ada promosi. Di sini kita menyediakan promosi kita akan melakukan promosi online dan juga promosi offline. Untuk promosi online kita akan melakukan kampanye iklan di LinkedIn Ads, dan Facebook Ads. Targetingnya perusahaan kecil sampai menengah. Kemudian ada posting konten edukasi dan demo aplikasi di Instagram, TikTok, YouTube, atau platform digital lainnya. Dan yang ketiga ada webinar gratis cara mengelola stok gudang secara digital. Jadi mula-mulanya kita akan melakukan demo aplikasi juga gitu dengan webinar gratis, entah itu dari Zoom atau secara langsung gitu. Oke, yang selanjutnya untuk promosi offline-nya kita ada menawarkan demo aplikasi ke komunitas logistik lokal tentunya, koperasi industri, asosiasi UMKM karena target pasar kita ada di situ gitu. Kemudian untuk promosi offline ini ada membuka booth di pameran industri kecil dan menengah bisa jadi juga kita misalnya ada acara konser kita masuk di situ gitu. Pokoknya ketika ada kesempatan untuk promosi offline ya kita coba gitu. Oke, kita lanjut ke program branding. Di sini ada online branding dan offline branding. Dari online brandingnya dulu, terutama ada website profesional, ada profil produk, fitur lengkap, testimonial pengguna, dan link demo gitu untuk memudahkan customer juga gitu. Terus ada social media branding, membuat akun Instagram, Facebook page, LinkedIn, eh, dan page resmi gitu. Terus ada membuat konten seperti tips manajemen stok, studi kasus penggunaan aplikasi, dan lain-lain. Kemudian ada video marketing seperti membuat video tutorial penggunaan aplikasi, testimoni pelanggan diunggah,
di YouTube dan Instagram gitu. Dan untuk offline brandingnya, kita akan membuat brosur dan spanduk seperti distribusi brosur di pameran industri dan seminar teknologi gitu. Lalu kita akan memberi kartu nama digital dan konvensional untuk diberikan saat kunjungan bisnis ke perusahaan target supaya ketika mereka tertarik mereka tidak bingung untuk menghubunginya kemana gitu. Yang terakhir ada workshop dan training, itu mengadakan pelatihan langsung tentang penggunaan aplikasi untuk calon pelanggan potensial. Tentunya ketika offline ya kita lebih mengedepankan demo aplikasi gitu supaya teman-teman yang akan menjadi customer tidak kebingungan dan semakin tertarik. Oke, nah, lanjut. Nah, di sini ada operasinya. Mungkin saya bahas jelas di sini eh, dari segi operasinya ada yang pertama otomatisasi proses manual. Jadi salah satu inovasi utama dalam aplikasi ini adalah penggunaan Visual Basic Core Application untuk mengotomatiskan fungsi pencatatan barang masuk dan keluar. Dengan hanya mengisi form input, sistem akan secara otomatis menghitung dan memperbaharui jumlah stok yang tersedia. Nah, itu untuk fitur otomatisasi proses manual yang awalnya dicatat secara manual menjadi otomatis menggunakan Excel gitu. Yang kedua, peringatan reorder point otomatis. Nah, sistem ini dilengkapi dengan fitur peringatan jika stok barang telah mencapai atau melewati batas minimum atau reorder point gitu. Ketiga, ada dashboard interaktif dengan menampilkan dashboard visual, pengguna bisa langsung melihat ringkasan informasi penting seperti total stok, barang yang masuk, keluar, serta daftar barang yang kritis gitu. Yang keempat, ada efisiensi pelacakan dan pencarian barang, yaitu aplikasi menyediakan fungsi pencarian dan filter data yang memudahkan pengguna menemukan informasi barang tertentu tanpa harus menyusuri tabel panjang gitu untuk seperti penggunaan spreadsheet. Yang kelima, ada real-time data update. Setiap entry atau perubahan data langsung diperbarui dalam sistem secara otomatis tanpa harus menyegarkan halaman atau menyusun ulang tabel gitu. Terus yang keenam, ada penggunaan teknologi familiar, yaitu karena kita berbasisnya Microsoft Excel, jadi tentunya orang-orang mudah mengenalnya gitu dan tidak terlalu sulit untuk belajarnya karena eh, para customer pasti sudah tidak asing dengan aplikasi Excel ini. Yang ketujuh, tentunya yang sangat-sangat eh, ditujukan untuk UMKM yaitu hemat biaya, mudah diterapkan gitu. Berbeda dari sistem ERP atau sistem inventory mahal yang sangat kompleks gitu. Inovasi ini dapat langsung digunakan oleh pelaku usaha kecil hingga menengah tanpa investasi yang besar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada mengenai human resource. Tentunya ada beberapa eh, karyawan yang mungkin saya pekerjakan untuk membangun bisnis ini. Gitu. Ini ada sekitar 6. Misalnya, pertama ada developer VBA atau Excel, yaitu jumlahnya 1 sampai 2 orang, UI per UX designer, konsultan implementasi, tim penjualan dan marketing, customer support, dan juga project manager gitu. Untuk jumlah orangnya mungkin menyesuaikan dengan eh, kondisi bisnis yang saya bangun nanti gitu. Untuk langkah awal mungkin saya akan mengambil 1 sampai 2 orang paling banyak gitu. Dan memiliki pengetahuan, skill, dan attitude yang sudah saya cantumkan di sini gitu. Seperti contohnya, saya ambil contoh satu untuk developer VBA atau Excel. Tentunya knowledge-nya harus mempunyai knowledge mengenai program VBA, struktur Excel, logika aplikasi gudang gitu. Mereka harus mengerti mengenai hal tersebut. Untuk skillnya seperti coding VBA, debugging, optimasi aplikasi, dokumentasi teknis. Dengan arti tentunya perilakunya harus teliti, tentu teliti karena ketika aplikasi ini dirancang dengan tidak teliti atau ada hal yang mungkin aplikasinya tidak dapat berjalan dengan baik gitu. Terus ada problem solving dan juga harus tekun dalam eksplorasi gitu supaya mendapat pengembangan-pengembangan eh, hal-hal yang baru gitu yang bisa diterapkan dari project ini gitu. Oke, kita lanjut ke keuangan. Oke, di sini saya mengestimasikan untuk biaya awal kita ada di 10 sampai 17 juta gitu untuk membangun bisnis ini gitu. Mungkin dengan logika saja, misalnya kita ambil estimasi biaya kecilnya 10 juta, kita dengan tadi
akan menjual produknya dengan paket Pro di 2.500.000, kita dengan mempunyai 4 pelanggan, kita sudah bisa mencapai eh, buyback periodnya gitu. Nah, mungkin itu hanya logika sederhana saja. Di sini saya akan membacakan sedikit saja. Untuk keuangannya, kita ada gaji atau upah tentunya, terus biaya UI UX, terus uji coba dan testing, ada promosi dan branding seperti yang tadi kita bahas, ada website atau hosting, ini untuk jangka panjangnya gitu. Terus pembuatan video tutorial dan manual pengguna, tentunya untuk demo aplikasi. Kemudian ada biaya legalitas operasional untuk jangka panjang gitu, untuk melegalisasi bisnis yang akan saya jalankan ini gitu. Terus estimasi biayanya bisa dilihat dari sini gitu. Terutama ya yang paling utama ya freelance untuk atau in-house estimasi pengerjaan 1 sampai 2 bulan gitu untuk gaji atau upah developernya tersendiri gitu. Dan untuk total estimasi biayanya ada di 10 sampai 17 juta. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu mengenai gambaran produk seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tentunya ada ini untuk aplikasinya gitu. Tampilan aplikasi utamanya ada data barang, barang masuk, barang keluar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Data barang untuk semua data barang yang tersimpan di gudang itu. Terus barang masuk ada informasi barang yang masuk, barang keluar ada informasi barang yang keluar, apa saja gitu. Terus ada eh, tampilan barang masuk ada berapa untuk perharinya atau per periode tertentu. Terus barang keluar ada berapa per periode tertentu juga. Dan ini ada total semua barang gudang gitu. Di sini masih nol karena saya belum menginputkan apapun gitu. Di sini ada total barang gudang satu, total barang gudang dua, total barang gudang tiga. Jadi di sini saya membuat multi gudang gitu. Jadi kita ketika menyimpannya bisa mengubahnya misalnya gudang satu menjadi bahan baku, gudang dua menjadi bahan kemas, dan gudang tiga sebagai gudang produk jadi gitu. Seperti itu dan ini tampilan untuk barang-barang yang harus dipesan atau titik reorder point-nya ketika barangnya stoknya sudah di bawah 20 eh, bisa akan muncul di sini gitu sih barang apa dan harus dipesan gitu. Oke, terlanjut. Nah, proyek ini adalah pengembangan aplikasi penyertaan stok gudang digital berbasis Microsoft Excel tentunya dengan dukungan Visual Basic for Application tentunya. Eh, nah, tentunya ini ditujukan untuk industri UMKM dan juga skala kecil ke menengah untuk melakukan pencetak barang masuk dan keluar secara otomatis, akurat, dan efisien gitu. Dan tujuan dari proyek ini ada tiga, yaitu yang pertama otomatisasi pencatatan stok untuk mengurangi kesalahan pencatatan manual. Yang kedua, pemantauan barang secara real time untuk mempermudah pelacakan stok barang masuk, keluar, dan yang mendekati batas minimum atau titik reorder point. Yang ketiga, ada optimasi pengelolaan gudang untuk memberikan informasi akurat tentang jumlah stok di berbagai gudang untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Gitu. Lalu ada fitur-fitur utama pada dashboard, yaitu navigasi sederhana, yaitu menu di sebelah kiri, memudahkan akses ke berbagai fungsi utama, data barang, barang masuk, barang keluar, untuk menyimpan data dan juga keluar dari aplikasi gitu. Yang kedua, ada informasi ringkas dan jelas, yaitu menampilkan jumlah barang masuk, keluar, dan total stok gudang. Yang ketiga, monitoring barang kritis, menampilkan daftar barang yang hampir habis berdasarkan pre-order point-nya. Yang keempat, ada update data dinamis, tombol update data untuk memperbarui informasi stok secara otomatis. Nah, eh, ini adalah tampilan awal ya proyek yang sedang dijalankan, yang pada slide sebelumnya. Nah, dalam beberapa waktu ke depan, saya akan mencoba menggali lagi fitur yang dapat saya tambahkan dan informasikan pada aplikasi ini, gitu, sehingga dapat menjadi aplikasi yang memberikan kemudahan dalam operasi pergunangan. Oke, di sini ada alasan pemilihan proyek ini dan masalah yang akan diselesaikan apa saja gitu dalam proyek ini tuh. Nah, pemilihan proyek ini didasari oleh realita di lapangan di mana banyak perusahaan dan pelaku usaha UMKM dari skala kecil dan menengah masih menggunakan sistem pencatatan manual atau spreadsheet tanpa otomatisasi yang rentan terhadap kesalahan, tidak efisien, dan menyulitkan proses pelacakan barang. Nah, contohnya tadi menggunakan pada PTX
di sebuah unit Y yang masih menghadapi kesulitan dalam manajemen persediaan karena keterbatasan sistem. Dengan memilih platform Excel PBA yang sudah umum digunakan, solusi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan nyata tanpa mengharuskan pengguna beradaptasi dengan sistem baru yang mahal dan kompleks seperti ERP tadi gitu. Nah, proyek ini bertujuan menyelesaikan berbagai permasalahan manajemen persediaan, di antaranya yaitu ada kesalahan catatan akibat entry data manual, keterlambatan pembaruan informasi stok, tidak adanya sistem peringatan saat stok menipis, sulitnya pencarian dan pelacakan barang di gudang, dan yang terakhir tidak tersedianya data stok yang real time untuk pengambilan keputusan secara cepat gitu tentunya. Oke, next. Nah, di sini ada gambaran solusi dan pemanfaatan teknologi. Nah, solusi yang ditawarkan pada aplikasi sederhana namun canggih yang bekerja sepenuhnya di dalam Microsoft Excel dengan VBA sebagai mesin otomatisasi utamanya, aplikasi ini menjadikan form input terstruktur, pencatatan otomatis, laporan dan dashboard interaktif, serta sistem peringatan jika stok hampir habis. Nah, data diperbarui secara real time dan dapat disimpan dengan mudah gitu, serta dilengkapi fitur pencarian barang untuk mempercepat proses operasional di gudang. Demikian, sistem ini menjadi jembatan antara metode manual yang tidak efisien dengan software kompleks yang mahal. Jadi aplikasi ini dibuat untuk mengatasi hal tersebut gitu dengan pencatatan secara otomatis tapi tidak kompleks. Namun aplikasi ini malah eh, menjadi sebuah aplikasi yang mudah digunakan gitu, mudah digunakan tapi tetap menjawab permasalahan yang ada gitu. Nah, teknologi dimanfaatkan secara optimal melalui penerapan makro programming di VBA atau Visual Basic for Application untuk mengubah spreadsheet konvensional yang awalnya hanya tampilan tabel-tabel biasa saja menjadi sistem pencatatan stok semi otomatis, menjadi ada tampilan dashboard dan lain-lain gitu. Aplikasi ini memanfaatkan platform yang sudah tersedia Excel karena Excel Excel itu aplikasi yang sudah umum gitu. Nah, hal ini meminimalkan kebutuhan infrastruktur baru dan memberikan return on investment atau ROI yang cepat karena mampu menekan biaya operasional, mengurangi risiko human error, serta mempercepat proses audit dan pengambilan keputusan. Dan itu teknologi ini dapat dikembangkan menjadi produk berlangganan atau SaaS, eh, layanan kustomisasi. Jadi customer dapat request apa apa gudangnya, misalnya mau multi gudang atau hanya satu gudang saja, itu bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan customer gitu. Atau bahkan versi mobile di masa depan menjadikannya sebagai solusi bisnis digital yang scalable. Mungkin eh, untuk jangka panjangnya lebih baik si aplikasi ini bisa digunakan untuk versi mobile. Namun untuk saat ini aplikasinya masih eh, didukung oleh skala desktop juga tablet masih oke sepertinya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai bisnis plan di mata kuliah Technopreneurship ini. Saya Dafa Fadil Pakar. Sampai jumpa lagi.